Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan semacam ini patut dan harus disyukuri karena semata-mata taufik dan hidayah dari Allah lah kita bisa bertemu dan berkumpul menyelenggarakan suatu bentuk ibadah yang mulia, ibadah yang sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW keutamaan dan pahalanya, yaitu ibadah bertolabul ilmi, bermajlis di masjid, di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa maksimal untuk mensyukurinya, karena tidak setiap orang diberi kenikmatan semacam ini. Saya ulangi, tidak setiap orang diberi kenikmatan semacam ini. Ada saudara-saudara kita yang sampai hari ini masih dalam proses mencari, karena bimbang dan ragunya masih belum bisa dihilangkan. Ada saudara-saudara kita yang telah mencapai keyakinan tinggi, namun jalan untuk ke sana masih belum terbuka. Ada juga yang sudah menyadari bahwa hidupnya tidak bisa lepas dari thalabul ilmi. Sadar, kesempatan ada, peluang terbuka, tetapi ternyata masih ada faktor-faktor yang lain sebagai penghalang, sehingga nikmat semacam ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan jangan sampai lepas, jangan Allah cabut, jangan pula kita sia-siakan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Tema yang dipilih, katakan judul yang diberikan, juga sebenarnya membuat kening berkerut. Arep ngomong apa meneh. Karena ternyata perjuangan belum berakhir, masih terkait dengan kebutuhan secara fisik. Karena bagaimanapun juga berdakwah sebagai suatu perjuangan tidak mungkin dan tidak bisa dijalankan tanpa dukungan fisik dan finansial yang bagus. Tidak mungkin itu. Karena berjihad, berjuang fi sabilillah itu bil amwal wal anfus. Berjihad dan berjuang itu dengan mengorbankan harta dan nyawa. Selain kedua bentuk pengorbanan ini,
masih terhitung kecil. Selain harta dan nyawa, masih banyak orang yang bisa. Tetapi mereka yang berjuang sampai mengorbankan nyawa, sampai berkorban harta, ternyata hanya orang-orang yang terpilih saja. Yang sudah betul-betul meninggal dunia karena memperjuangkan agama, bisa dihitung dengan jari. Fakta dan kenyataannya tentang berkorban dalam bentuk harta, saya yakin panitia dimanapun tempatnya, koordinator penggalangan dana, mereka yang lebih paham. Sebenarnya sampai hari ini orangnya itu saja. Orangnya itu saja. Kalau dibuat persentase, mungkin tidak sampai 50% yang betul-betul berkorban harta. Tetapi kan fakta dan data ini bukan untuk dipublis, bukan untuk kemudian disebarluaskan. Oh, si fulan ki nggak pernah nyumbang misalnya. Sing selalu nyumbang kalau diajak itu ya si A, si B, si C, dan mesti jumlahnya banyak. Itu cukuplah data semacam itu orang-orang tertentu, karena terkait tentang amanah dan pelaporan, karena terikat dengan tanggung jawab. Tetapi ini fakta bahwa kenapa di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW berkorban itu dititik beratkan pada nyawa dan harta. Sekali lagi, karena mereka sajalah yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang siap berkorban nyawa dan berkorban harta. Beberapa waktu lamanya saya berpikir ini apa yang akan diangkat dan akan dibicarakan. Ya, tadi malam saya sempat buka-buka kitab. Alhamdulillah, ternyata di bagian paling atas pada kesempatan umrah terakhir kemarin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk membeli kitab-kitab di deretan toko kitab di depan Jamiah Islamiyah di Madinah. Ya, ada beberapa kitab memang sudah masuk dalam daftar belanja, memang diniatkan untuk dibeli. Ya, terkait tentang pendidikan anak dan pendidikan remaja. Ya, karya-karya para ulama kita, demikian juga semangat para ulama dalam thalabul ilmi. Alhamdulillah, di depan kita ini ada sebuah kitab, judulnya Al-Jawahiru Al-Majmu'ah Wan Nawadirul Masmu'ah. Ya. Jadi kumpulan mutiara. Ya. Demikian juga riwayat-riwayat yang sangat menakjubkan. Karya Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah. As-Sakhawi itu seorang ulama, ahli hadis, ahli fikih, ya. Murid senior Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Maka di dalam kitab ini pun hadis pertama dan hadis terakhir yang disebutkan As-Sakhawi adalah hadis yang beliau riwayatkan dari gurunya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Di dalam kitab ini As-Sakhawi, dikatakan As-Sakhawi karena beliau berasal dari sebuah desa di Mesir namanya Sakha. Kemudian di akhir hayat beliau memilih untuk menetap di Hijaz, di Mekah. Kemudian beliau meninggal dunia di kota Madinah, dan makam beliau berdampingan dan bersampingan dengan makam Al-Imam Malik rahimahullah. Di dalam kitab ini As-Sakhawi menyebutkan riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, dan para ulama salaf tentang
al-judu wal bukhlu wa qada'ul hawaiji wastina'ul ma'rufi wa syukruhu was sadaqatu wa it'amut ta'am. Ya. Beliau secara khusus di dalam kitab ini membahas tentang sifat dermawan dan baik hati. Sifat yang terpuji. Beliau juga berbicara tentang kekikiran dan kebakhilan sebagai sifat tercela. Bahkan wama yu'qibuhu minan nadam. Di dalam buku ini As-Sakhawi menyebutkan riwayat orang-orang yang kemudian menyesal di akhir hidup. Menyesal di akhir hidup. Kenapa? Di masa lapang, di waktu luang dan lenggang, dia tidak maksimal untuk berderma, bersedekah, dan berinfak. Menyesalnya luar biasa. Bahkan kita sering membaca ayat dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menerangkan tentang penyesalan itu sebelum orang meninggal dunia. Kenapa dulu saya tidak bersedekah? Di dalam kitab ini juga As-Sakhawi rahimahullah menyebutkan hadis-hadis yang menceritakan untuk kita secara nyata seperti apakah kedermawanan dan kebaikan hati Rasulullah SAW, para sahabat tabi'in dan para a'immah. Tidak lupa juga As-Sakhawi menceritakan tentang orang-orang yang bakhil, hikayat orang-orang bakhil. Itu bab pertama. Bab yang kedua, As-Sakhawi rahimahullah menyebutkan hadis-hadis Nabi SAW dan riwayat dari ulama salaf tentang qada'ul hawaij. Anjuran dan perintah untuk membantu orang yang sedang membutuhkan. Dan itu menjadi ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, istina'ul ma'ruf wa syukruhu. Bagaimana hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW mendorong dan memotivasi kita untuk berbuat baik kepada sesama dan juga tidak lupa untuk berterima kasih. Secara khusus di bab yang terakhir beliau menyoroti as-sadaqatu wa it'amut ta'am. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mengajak kita untuk banyak sedekah dan juga pahalanya terkhusus dalam bentuk makanan. Rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan bahwa para ulama kita rahimahumullah tidak ada satupun pembahasan melainkan mereka telah menulis dan berkarya di dalam pembahasan tersebut. Nah, kata As-Sakhawi dalam muqaddimahnya, fahadza kitabun nafisun mukhtasar. Bayangkan segini itu, kata beliau ringkasan saja. Segini. Ya memang ada catatan-catatan kaki, tapi tetap saja masuk dalam kategori tebal satu jilid. Kata beliau, fahadza kitabun nafisun mukhtasar. Kitab ini kitab yang berharga dan masih dalam bentuk ringkasan. Minal haditsin nabawiyyi wal athari. Berisi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan athar-athar dari para sahabat dan ulama salaf lainnya. Fi madhis sakha'i wal karam. Yang menerangkan kedermawanan dan senang berbagi sebagai sifat yang terpuji. Wa dhammil bukhli wa ma ya'qubuhu minan nadami. Dan juga menjelaskan sifat bakhil itu tercela dan ujung-ujungnya orang bakhil akan menyesal. Wa syai'in mimma hukiya 'anil qurama'i wal bakhilin. Di dalam kitab ini juga akan diceritakan orang-orang dermawan dan orang-orang kikir dalam kehidupan sehari-harinya. Wal haddi 'ala tasadduqi wa fi'lil ma'ruf wa qada'i hawaijil muslimin.
Di dalam kitab ini juga kata As-Sakhawi rahimahullah akan disampaikan anjuran untuk banyak-banyak sedekah, berbuat baik dan berusaha untuk membantu kaum muslimin yang sedang membutuhkan. Kata beliau, wa uhdi dzalika insyaallah taala liman asbagha alaihi ni'amahu wa walahu. Kitab ini saya jadikan hadiah untuk setiap orang yang mendapat kelapangan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang sudah diberi keluasan rezeki, minar ru'asa'il mu'tabarin wal qudhatil mujtahidin. Mereka yang menjadi pejabat, para qadhi, ahli ijtihad. Nah, satu kalimat berikut ini yang cukup menyentuh, kata As-Sakhawi, fa ni'mal hadiyatu ahaditsu khairil bariyah. Hadiah terbaik adalah hadis-hadis manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini saya pilihkan beberapa riwayat baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabat, banyak riwayatnya yang menjelaskan tentang kedermawanan. Qala rahimahullahu taala, kata Al-Imam As-Sakhawi, i'lam arsyadakallahu wa iyaya ilal ittiba'i. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untukmu dan untukku juga agar bisa meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sebelum As-Sakhawi menyebutkan riwayat kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sudah diingatkan. Mudah-mudahan kita bisa meneladani, itu aja. Saya tidak akan berpanjang lebar untuk menjelaskan, karena apa yang disampaikan di dalam riwayat-riwayat ini sudah sangat jelas. Yang menjadi titik poin dan garis bawah adalah al-ittiba'. Apa usaha kita untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jannabana az-zaygha wal ibtida'. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesesatan dan bid'ah. Anna hadzal baba wasi'un jiddan. Pembahasan mengenai hal ini itu sebenarnya sangat luas. Yustahsanu an yakuna bitasnifi fardan. Layak untuk ditulis secara terpisah dan tersendiri. Ini kan ketawadhuan As-Sakhawi rahimahullah. Beliau menganggap yang ditulis di dalam buku ini itu hanya ringkasan saja, catatan-catatan kecil. Beliau menyatakan mestinya membahas kedermawanan sebagai sifat terpuji dan kebakhilan selaku sifat yang tercela, itu harus ditulis secara tersendiri. Ini beliau masih menganggapnya belum menulis secara khusus ini. Wa qad i'tana bihi minal mutaqaddimina ummatun. Sebenarnya para ulama mutaqaddimin, kata As-Sakhawi, itu sudah memberikan perhatian yang cukup serius. Ad-Daruqutni, Al-Imam Ad-Daruqutni punya karya tulis tentang kedermawanan. Wa Tabrani wal Kharaiti wal Burjalani wa ghairihim minal a'immah. Jadi sejak zaman dulu para ulama sudah memberikan perhatian serius. Wa kuntu, beliau sebutkan seperti Daruqutni, Tabrani, Kharaiti, Al-Burjalani. Wa kuntu aradtu jam'a dzalika wa tahdzibahu wa tahrirahu wa taqribahu. Sebenarnya saya punya niat bagaimana bisa mengumpulkan semua riwayat-riwayat itu. Kemudian saya pilih, saya seleksi, kemudian saya hadirkan agar mudah dibaca dan dipelajari. Lakinnahu, tetapi
ajalanil waktu an ifradihi. Tapi ternyata waktunya sangat sempit. Walam yahdurni katsirun min mawaddihi. Tapi ternyata bahan-bahan dan materinya untuk sekarang ini ketika beliau menulis kitab ini masih belum cukup. Fa'ataitu bima tayassar. Maka di dalam kitab ini yang bisa saya tulis, yang dapat saya sampaikan itu yang mudah bagi saya. Liyakuna tadhkiratan liman tadzakkara. Ini sebagai pengingatlah bagi mereka yang mau, wabihi tahsulul kifayatu li arbabil hidayah. Dan mestinya orang-orang yang mendapat hidayah dengan tulisan ringkas ini sudah lebih dari cukup. Ya, itu kualitasnya para ulama ya. Kalau zaman sekarang nulis kitab ini bisa bertahun-tahun. Ya. Mungkin gak selesai sepanjang umur. Bahkan mungkin seumur hidup gak pernah bisa menulis kitab semacam ini. Tapi menurut As-Sakhawi, yang beliau lakukan ini masih sangat kecil. Wa 'alallahil karimil i'timadu wa min faidhi fadlihil istimdadu wa nas'aluhu taufiqa li suluki tariqis salihin wa an yakhtima lana bi khairin ajmain. Taib qala rahimahullahu taala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan. Di dalam sebuah riwayat disebutkan dalam catatan kaki adalah hadis Malik ibn al-Huwairith riwayat Al-Bukhari di dalam As-Sahih bahwa pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang rahiman rafiqan. Beliau itu orangnya penyayang dan lemah lembut. Nah, sebagai bukti kasih sayang dan kelemah lembutan beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senang berbagi, suka memberi. Maka wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'adahu wa anjazalahu. Juga disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu apabila didatangi oleh siapapun menyampaikan keluhan, meminta bantuan, kita bilang sambat ya. Jadi kalau ada orang datang, Mas, saya lagi susah ya, atau mengatakan, Pak, saya sedang mengalami kesulitan. Itu urusan pribadi. Urusan pribadi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam illa wa'adahu wa anjazalah. Tidak pernah menolak. Beliau selalu berjanji untuk membantu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala fa'ala. Sahih Bukhari. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu kalau sudah berjanji pasti dipenuhi. Tidak seperti kebanyakan orang udah berjanji tapi kemudian lupa. Memang benar lupa termasuk faktor yang membuat seseorang itu tidak terkena dosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tetapi yang disayangkan apabila hal itu hanya sebagai kamuflase saja. Hanya memberi harapan palsu, kata anak muda, PHP aja. Oh ya gampang, nanti anak bantu. Insyaallah. Anak siap. Orang Jawa bilang lamis. Lamis itu cuma ngomong aja. Insyaallah. Yang dijanjiin udah senang pulang ke rumah. Insyaallah. Si fulan katanya mau bantu. Si fulan katanya akan menolong.
Tapi harus ditagih dan diingatkan. Gimana Pak jadi bantu? Oh iya lupa. Ya kalau lupanya sekali dua kali seumur hidup mah wajar. Tapi kalau itu jadi karakter dan sifatnya yang melekat, ya itu tidak wajar. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau sudah berucap dikerjakan. Kalau sudah berjanji dipenuhi. Kalau sudah memberikan harapan ditunaikan. Bukan cuma kemarin itu cuma untuk motivasi aja, untuk mancing yang lain. Tidak seperti itu. Wa ma su'ila sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la. Hadits riwayat Muslim. Kata sahabat Jabir ibnu Abdullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan tidak kalau beliau diminta. Enggak pernah mengatakan afwan. Enggak bisa. Tapi beliau berusaha untuk memberi dan pasti beliau membantu. Jadi kalau kita aplikasikan zaman sekarang, kalau kita berteman, kita berkeluarga, kita bertetangga, ada yang datang ke tempat kita minta tolong, jangan direspon dengan wah nggak bisa, anak nggak mampu. Walaupun memang tidak bisa, meskipun tidak mampu, tapi jangan ucapkan kata-kata itu. Kalau memang tidak bisa, tidak mampu, kan bisa merespon dengan positif, dengan kata-kata yang yang baik. Misalkan ada orang datang, afwan akhi, anak pengen utang, anak sedang susah ini. Yang didatangi tidak mampu, nggak punya uang. Jangan bilang, afwan akhi, anak nggak punya duit. Antum salah orang itu. Tidak demikian kita diajarkan. Tetapi, Masya Allah sudah masuk dulu. Kita ngobrol. Kita sampaikan, anak ikut sedih. Antum susah, anak ikut susah. Karena kita bersaudara. Kita seperti satu tubuh. Antum susah, anak ikut susah. Kan sudah menyenangkan hatinya kan? Itu. Tapi apa yang bisa anak bantu sekarang ya selain uang? Kan begitu. Apa yang bisa anak bantu selain uang? Apa yang bisa saya lakukan selain pinjaman dana? Nah, itu kata-kata yang positif. Kalau memang punya, ya dia bantu. Kalau dia perlu 10, afwan akhi, saya hanya punya 1. Tidak ada yang lain. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masu'ila syai'an qattu faqala la. Nabi Muhammad itu enggak pernah kalau diminta kemudian menjawab dengan enggak. Sekalipun tidak mampu, sekalipun tidak bisa, jangan gunakan kata la. Tapi pilih kata-kata yang baik, didukung, didorong. Ya kan? Misalkan ada panitia penggalangan dana, ya, menghubungi, Pak bisa ketemu Pak. Oh iya silakan ke rumah. Begini Pak, kita ini sedang ada program, ya latar belakangnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah betul-betul ya masuknya dalam emergensi darurat ini. Ya, kita perlu dana. Kalau misalkan tidak ada dana ya talangan lah, begitu. Jangan bilang wah, anak nggak bisa Pak, afwan saya nggak mampu atau saya tidak punya. Jangan, tapi jawab, boleh saya bantu untuk saya sampaikan ke keluarga, boleh saya bantu untuk saya sampaikan ke teman. Nah, kalau saya carikan dana talangan bagaimana? Kira-kira berapa bulan lamanya nanti akan dipenuhi dan dibayarkan? Kan begitu, bukan? La. Tetap berusaha membantu. Wa kana sallallahu alaihi, kalau memang punya ya jangan ditolak. Kalau memang ada yang dibutuhkan
10, kita punya 0,5, berikan 0,5 itu. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan membukakan pintu kebaikan tanpa kita harus mencari-carinya. Ya. Karena ternyata banyak orang berlebih rezeki, banyak orang lapang, bingung dia mau dikemanakan. Ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu kebaikan lebar-lebar di depan kita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana Abul Qasim, Allahu yu'ti wa ana aqsim. Saya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, Abul Qasim, Allah yang memberi, saya hanya membagi dan mendistribusikannya. Ini kan ketawadhuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa yang kita miliki, semua yang ada ini, itu kan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma menyalurkan saja. Saya hanya memberikan dan membagi-bagikannya saja. Tapi milik siapa hakikatnya? Milik Allah Subhanahu wa taala. Waja'athu sallallahu alaihi wasallam imra'atun biburdin mansujin fi hasyiyatiha. Suatu hari ada seorang perempuan datang menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, memberi hadiah 1 lembar kain buatan Yaman. Faqalat nasajtu hadhihi biyadi aksukaha. Kata perempuan itu, saya sendiri yang menenun kain ini dengan tanganku, aksukaha, supaya engkau pakai wahai Rasulullah. Fa akhadhaha wa huwa sallallahu alaihi wasallam muhtajun ilaiha. Diterima oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam wa huwa muhtajun ilaiha. Dan waktu itu Nabi Muhammad sedang memerlukan kain. Nabi Muhammad kan tidak pernah menolak hadiah. Wa innaha izaruhu, itu dipakai oleh Nabi Muhammad untuk kain sarung bagian bawah. Faqala rajulun minal qaumi ya Rasulullah uksuniha. Ada orang bilang, sahabat ini, Rasulullah, tolonglah kain itu berikan buat saya. Qala na'am. Nabi Muhammad bilang, silakan ambil. Angel, terus terang susah kalau kayak gini nih. Jangan dipraktekkan ke saya ya. Ustaz, kacamatanya bagus. Wah, jangan. Nggak bisa lihat saya ini -5/4 kanan kiri. Ya. Terus, waduh, Ustaz, kopiahnya bagus. Kalau kopiah nggak apa-apa, saya kasih nanti. Nah, kalau kacamata jangan. Ini Rasulullah SAW. Kain itu sedang beliau perlukan. Karena memang Nabi Muhammad kan sangat sederhana, pakaiannya juga terbatas. Itu 1, hadiah dari orang, 2, sedang diperlukan, 3, betul-betul dipakai. Sahabat ini, Rasulullah uksuniha, ya Rasulullah biarkan saya yang pakai. Qala na'am, Nabi Muhammad bilang, ambil, silakan. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majlis, thumma raja'a fatawaha, thumma arsala biha ilaihi. Tapi Nabi Muhammad sempatkan untuk duduk bermajlis dengan para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad pulang, dilepas, berganti dengan yang lain. Kemudian kain tadi itu dikirim kepada sahabat yang meminta. Faqalal qaumu, para sahabat yang lain kemudian mengatakan, ma ahsanta. Pinter kali kau ya. Orang Medan bilang gitu, pinter kali kau ya. Sa'altaha iyyahu waqad arafta annahu la yaruddu sa'ilan. Kamu terus terang minta sama Nabi Muhammad, padahal kamu tahu Nabi Muhammad itu kalau diminta enggak mungkin nolak ya. Faqala ar-rajulu wallahi ma sa'altuhu illa litakuna kafani yauma amutu. Ternyata sahabat yang meminta tadi itu punya alasan yang lain. Sahabat semuanya paham. Para sahabat itu ngerti betul. Nabi Muhammad itu kalau diminta nggak pernah nolak. Kalau diminta pasti ngasih. Sahabat semuanya tahu.
Makanya ketika ada satu sahabat tadi minta terus terang, ya Rasulullah, kain sarung itu buat saya aja lah. Ini sahabat-sahabat yang bilang, pintar kali kok ya. Mentang-mentang kau tahu Nabi Muhammad itu kalau diminta enggak nolak, minta kok sarung itu ya. Kata sahabat yang minta tadi, demi Allah, saya minta sarungnya Nabi Muhammad itu bukan untuk tujuan lain. Saya minta sarung itu untuk jadi kain kafanku nanti kalau saya meninggal dunia. Cerdas sekali dia, sahabat itu. Bukan untuk dipakai, bukan untuk dijual, tapi untuk berharap kain yang pernah dipakai Nabi Muhammad SAW menjadi kain kafannya. Fakanat kafanahu. Betul, Allah wujudkan keinginan sahabat tersebut. Kain itu dikasihkan oleh Nabi Muhammad, diterima, disimpan. Ketika meninggal dunia, sahabat itu dikafani dengan kain yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya itulah Rasulullah SAW. Ya, kalau disambati orang, beliau nggak pernah menolak. Beliau tidak kemudian merasa terganggu atau kemudian dibuat tidak nyaman. Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Yang kemarin belum selesai lagi, yang ini belum rampung, ada program kemudian. Nabi Muhammad SAW tidak demikian. Pokoknya kalau memang punya dikasih, kalau memang ada diberi. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Saya pernah minta sama Rasulullah. Apa yang saya minta diberi. Tsumma sa'altuhu, saya minta lagi, fa'atani. Nabi Muhammad kasih. Tsumma sa'altuhu fa'atani, saya minta lagi, dikasih lagi. Padahal sahabat Hakim bin Hizam ini sahabat yang kaya raya. 100 budak beliau bebaskan di masa jahiliyah. 100 budak juga pernah beliau bebaskan sehari setelah masuk Islam. Karena beliau masuk Islam setelah berusia lanjut. Setelah 60 tahun. 60 tahun jahiliyah, 60 tahun di masa Islam. Sahabat yang lahir fi jawfil Ka'bah, di dalam bangunan Ka'bah. Maka ketika beliau masuk Islam, beliau tanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, saya masuk Islam baru hari ini. Terus perbuatan-perbuatan baik yang pernah saya lakukan dulu bagaimana? Aslam ta'ala ma aslafta min khair. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kamu masuk Islam sekaligus dengan membawa kebaikan-kebaikan yang dulu. Itu kan keutamaan orang yang mau masuk Islam. Kemudian beliau berjanji, apapun kebaikan yang saya lakukan di jahiliyah akan saya lakukan juga di masa Islam. Tapi para sahabat meminta itu ternyata juga salah satu tujuannya adalah berharap berkah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun para sahabat-sahabatnya jelas beliau-beliau mencontoh dan meladani, ya kan? Bagaimana sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menggambarkan kehidupan para sahabat. Laqad ra'aituna wa ma sahibud dinari wa dirham bi ahaqqa bihi min akhihi muslim. Sungguh saya menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan kami para sahabat. Ketika orang punya uang, dia tidak merasa lebih berhak dibandingkan saudaranya muslim yang lain. Artinya apa? Dia kalau punya sesuatu, inginnya sesuatu itu untuk saudaranya saja, bukan untuk dirinya. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma mengatakan, ma ra'aitu imra'ataini qattu ajwada min Aisyah wa Asma'a radhiyallahu anhuma wajuduhuma mukhtalifun. Abdullah bin Zubair mengatakan, saya tidak pernah menyaksikan seorang wanita yang dermawan lebih daripada Aisyah dan Asma. Ini siapa? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awam, keponakan dan juga anak laki-lakinya Asma bintu Abi Bakar. Tetapi kedermawanan beliau berdua berbeda.
Amma Aisyatu fakanat tajma'u syai'a ila syai'i hatta idza ijtama'a 'indaha qasamathu. Kalau Aisyah itu dikumpulkan dulu dikit. Hatta idza ijtama', kalau sudah cukup banyak baru dibagi-bagi. Wa amma Asma'u fakanat la tumsiku syai'an lighadin. Beda lagi Asma. Kalau Asma, apa yang ada enggak perlu menunggu besok. Walaupun sedikit kasih. Walaupun kecil bagi. Pilih yang mana? Jangan pilih yang ketiga. Kumpul aja. Enggak dibagi, enggak diberi. Kalau Aisyah kumpulin udah banyak baru dibagi-bagikan. Kalau Asma banyak sedikit, besar kecil, apa yang ada sudah langsung bagikan, tidak menunggu waktu. Baik. Talhah ibnu Ubaidillah semalam suntuk, nggak bisa tidur karena punya uang 700.000 dirham. Sab'i mi'ati alfi dirham. 700 ya, ribu dirham. Itu bukan uang sedikit. 700.000 dirham. Berarti kan 700.000 keping. Berapa kantong dan berapa tong itu. Malam itu nggak bisa tidur. Fabata ariqan makhafata dzalikal mal. Malam itu nggak bisa tidur, berkeringat, keringat dingin, takut karena punya harta sebanyak itu. Tsumma asbaha yufarrikuhu. Pagi bagi-bagi habis. Dalam riwayat yang lain, entah satu cerita atau cerita yang berbeda, dan tidak menutup kemungkinan cerita ini berbeda dengan yang pertama tadi. Talhah ibnu Ubaidillah ya, dilihat oleh istrinya suatu saat itu sedang susah. Fara'at minhu thiqlan. Suaminya kalau sedang susah ini. Fasa'alathu an dzalika faqala laha malun indi qad ghammani. Kata Talhah, saya punya banyak uang, kepikiran ini. Qalat ma yaghummukallah alaika biqaumik. Istrinya mendorong untuk berbuat derma. Istrinya mensupport untuk bersedekah. Kata istrinya, loh ngapain pusing? Allah akan hilangkan kesedihanmu itu. Panggil kaummu. Bagi-bagikan saja untuk mereka. Faqala ya ghulam ud'u li qaumi. Langsung saat itu juga. Ghulam, panggil pelayan atau budaknya. Kumpulkan kaumku. Yakni liqasmihi bainahum. Wa kana arba'ami'ati alf. Beda cerita berarti. Ini 400.000 dirham. 400.000 dirham. Radhiyallahu anhu. Nah. Muawiyah radhiyallahu anhu mengirim sejumlah uang kepada Aisyah. Ya. Disebutkan dalam riwayat ini 100.000 dirham. Pagi. Fama amsat min dzalikal yaum hatta farraqatha. Sore 100.000 dirham itu habis. Ingat 100.000 dirham itu bayangkannya 100.000 keping. Uang perak. Ya, bukan 10, bukan 20, bukan 100. 100.000. Ting. Capek mungkin kita ngitungnya. Pagi dikirim oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Sore uang itu sudah habis. Tsumma qalat ya jariyatu hati fitri. Waktu sore Aisyah memanggil pelayannya. Pelayan atau budakku, siapkan makanan berbuka. Hari itu beliau berpuasa. Faji'a bi khubzin wa zaitin. Menu berbuka adalah roti dan minyak zaitun. Minyak biasa. Faqalat lahal jariyatu law ishtaraiti lana min hadhihi darahim bidirhamin lahma. Kata budaknya, mbok ya dari uang 100.000 dirham ini ambil 1 dirham
beli daging. Pelayannya, budaknya. Faqalat law qulti li qabla an ufarriqaha fa'altu. Kata Aisyah, kalau kamu ngomongnya dari tadi sebelum saya bagi-bagikan sampai habis, ya pasti akan saya iyakan. Tapi uangnya udah habis. Maksudnya apa sih? Tidak ada yang tersisa. Tidak ada 1 dirham pun yang diambil oleh Aisyah radhiyallahu anha. 100.000 itu yang didapatkan langsung dibagi-bagikan. Pagi dapat, sore habis. Banyaklah riwayat-riwayat ini. As-Sakhawi rahimallahu taala. Memang dalam catatan kaki disebutkan siapa yang meriwayatkan, ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu. Tapi inilah bentuk perhatian para ulama kita untuk bagaimana menghidupkan sifat kedermawanan yang diajarkan dan diteladankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya bagaimana kita berusaha untuk mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Riwayat-riwayat tadi itu kan lebih mengarah kepada kepentingan-kepentingan pribadi. Ya. Itu diiyakan. Apalagi kalau kepentingan itu terkait tentang umat. Menyangkut maslahat orang banyak. Ya. Terkait tentang masa depan generasi kita. Yang urusan pribadi saja mereka, para sahabat, dermawannya luar biasa. Maka kita belum sempat membaca riwayat-riwayat Rasulullah dan para sahabat yang ketika berbagi dermawan itu untuk kepentingan fisabilillah. Lebih lagi dari apa yang kita baca ini. Nah, maka i'lam arsyadakallahu wa iyaya bil ittiba. Kata As-Sakhawi, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah bisa meniru dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Apalagi saya dengar informasi bahwa ada kesempatan untuk membebaskan lahan demi dan untuk menambah fasilitas-fasilitas pendidikan terutama putri. Saya pikir rugi dan akan menyesal nanti akan menyesal kalau hal ini dibiarkan dan dilewatkan begitu saja. As-Sakhawi dalam kitab ini saja secara khusus menyebutkan riwayat orang-orang yang menyesal. Kenapa dulu ketika ada kesempatan itu tidak ikut andil dan tidak ikut berperan. Menyesal mereka. Nah, ketika nanti akhirnya tanah itu terbeli, kemudian ada bangunan berdiri, suara dakwah di sana tersiar, anak-anak menghafal Al-Qur'an, makmur ya, dengan ketaatan. Mereka yang ikut membebaskan lahan dapat aliran pahala, dianya cuma gigit jari. Kok aku mbien ramelu yo. Rugi, menyesal. Kenapa saya dulu gak ikut membantu? Setelah jalan, pahala kan terus mengalir itu. Apalagi anak-anak putri. Saya yakin kita semua kaitannya dengan anak-anak putri. Ya istri kita, anak perempuan kita, sepupu perempuan kita, keponakan perempuan kita, cucu perempuan kita, mungkin kakak perempuan, adik perempuan kita. Kasihan mereka. Ya. Jumlah santriwati putri minimalnya saat ini 2 kali lipat dibandingkan jumlah santri putra. Tetapi ruang untuk mereka lebih sempit dan lebih kecil. Santri laki-laki kalau rumahnya kecil, dia bisa lari ke pinggir sungai. Dia bisa main di pinggir jalan. Dia bisa mencari tempat yang lain. Tapi kalau putri mau kemana? Nah, maka dengarkan. Kalau bisa dibilang jeritan hati santriwati-santriwati putri itu.
Ada syariat hijab berlaku untuk mereka. Berkain rangkap kemanapun mereka pergi. Kaos kaki, kaos tangan. Coba antum sehari pakai kaos tangan, kaos kaki. Coba. Sehari mau pakai masker aja turunin terus. Gini. Anak-anak perempuan kita itu full sepanjang hari pakai cadar. Rangkap itu. Bagaimana mereka berjuang. Sudah seperti itu masuk ketika belajar ruangnya sempit. Ventilasi udaranya tidak memadai. Maka banyak kasus anak-anak perempuan itu mengalami dehidrasi. Kalian aja yang gak tahu. Ya. Tapi kalau yang punya perhatian, pemerhati santri dan santriwati, pasti tahu dan pegang data seperti ini. Mereka banyak yang mengalami dehidrasi. Dehidrasi berat, dehidrasi ringan. Banyak di antara mereka mengalami gangguan pernafasan. Banyak dari mereka sampai kemudian mengalami depresi. Saya ulangi, kalian aja nggak tahu. Atau mungkin banyak yang tahu tapi akhirnya diem, malu, depresi. Kenapa? Itu ruang yang sempit. Jumlah mereka banyak. Mau kemana mereka? Karena situasi seperti itu akhirnya mudah tergoda. Gampang dibujuk rayu. Saya punya data valid dan akurat. Bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk dijadikan bahan tertawaan, tapi itu sebagai evaluasi. Sedih kita. Bagaimana anak-anak putri salafiyin akhirnya menikah dengan orang-orang awam. Cadarnya dilepas, jadi ibu-ibu awam. Pacaran di tengah sawah, di dalam gubuk, dibawa boncengan ke sana dan kemari. Saya punya data, bisa dibuktikan. Tapi sekali lagi ini bukan untuk bahan tertawaan. Kita bukan untuk menjelek-jelekkan, juga bukan untuk mencemooh. Nauzubillah. Jangan. Karena akibat mencemooh orang, nauzubillah, apa yang dicemoohkan itu akan Allah timpakan untuk kita yang mencemoohnya. Hati-hati mencemooh orang. Hati-hati mencaci maki dan menghina orang. Apa yang engkau caci makikan hari ini pada orang lain, apa yang engkau hinakan pada orang lain, suatu saat Allah akan timpakan pada dirimu. Hati-hati. Jadi kalau lihat ada anak ikhwan bermasalah, berkasus, kalau ingin membantu, bantu. Tapi jangan dicaci maki. Jangan wong tuane iki ora perhatian kok. Wong tuane kuwi sing nakal. Apa hakmu? Ghibah itu. Hati-hati. Para ulama salaf kita takut sekali kalau mencemooh orang. Kenapa? Khawatir nanti akan menimpa dirinya, dan itu sudah banyak mengalami. Nah sekarang siapa ini yang akan menjawab dan memenuhi jeritan mereka, santriwati putri? Coba lihat istri kita, anak perempuan kita. Mereka butuh tempat. Nanti akhirnya protes, wah ini hafizah tapi ra iso masak. Lulus TN tapi nggak bisa nyetrika. Nggak bisa ngomong bayi. Lah tempat mendidik mereka masak, tempat mendidik mereka menyetrika, tempat mendidik mereka ngomong bayi di mana? Nggak ada tempatnya. Mestinya kan ada satu lokasi, di situ ada pendidikan keibuan, pendidikan kerumah tanggaan, materi keistrian, atau apalah namanya. Dan itu ada dalam kitab-kitab salaf. Bagaimana para ibu, para bapak mendidik anak-anak perempuannya untuk menjadi seorang istri, seorang ibu yang baik. Praktek cara ngendong bayi, cara nyuci popok, kalau popoknya popok kain, cara menyusui, cara nongkrepkan bayi, cara memasak yang benar, cara ngepel yang betul. Di rumah nggak dididik, di pondok nggak ada tempat. Maka wallahu alam bissawab. Rezeki, sebatas yang saya pahami, rezeki itu datang tanpa dicari. Betul nggak? Siapa yang ditanya ini? Pak Rusman.
Tanah itu dicari atau ditawarkan ke kita? Siapa yang tahu ini? Abu Tufel. Mana Abu Tufel? Dicari apa datang sendiri? Datang sendiri. Datang sendiri. Itu rezeki Allah kirim. Ojo ditolak. Ini kalau tidak selesai, nyeselnya seumur hidup. Untuk siapa? Ya untuk anak-anak perempuan kita sendiri. Kita ingin insya Allah ke depan mereka betah belajar di pondok. Kenapa? Ruangan areanya luas, dipagar tinggi, aman, kuasih, kawat, berduri, ya kan? Insya Allah mereka masuk di situ bisa lepas cadarnya, ya kan? Mereka bisa berkebun, ya, mereka bisa bermain, ya kan? Daripada jenengan cari tanah sama bikin rumah gede-gede, mending bareng-bareng kita buat tempat seperti itu, ya kan? Jadi kalau pagi sampai sore ning pondok wae, gitu. Oh, ning pondok, kenapa? Wah, seneng. Udah. Ya, coba. Di Pondok Malang kami pernah diajak oleh Ustadz Ahmad Khadim waktu rapat beberapa tahun yang lalu. Waktu itu Pondok Putri sedang libur. Kami diajak masuk, ono tempat volleyne kok. Ada tempat badmintonnya, bahkan ada ring basketnya. Itu untuk santri putri. Silakan kalau mau studi banding ke sana. Ke Ustadz Bukhari sana. Studi banding itu. Kita diajak sama Ustadz Muhammad sama ini loh. Ini dapur untuk pengurus santriwati putri ini. Maksudnya apa? Untuk memasakkan santri. Ini dapur khusus untuk ekstrakurikuler santriwati. Beda. Dibuat bikin kue, bikin roti. Nanti ada anak laki-laki kita nikah, protes, wah istriku nggak bisa bikin kopi, Bi. Lah iya, wong nang pondok ra diajari. Itu ada ring basketnya itu, begitu loh. Jadi mereka betah di pondok. Begitu. Ya monggo lah. Wong itu juga anak-anak perempuan kita, bukan anak perempuan antum loh ya. Kita sama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Intinya ya jangan sampai menyesal, itu ajalah. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah walhamdulillahirabbil alamin.